Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reika Bian Sukmawijaya. Nama saya Haikal Ahmad Gifari. Kami dari kelompok 4 mata kuliah agama Islam ingin mempresentasikan materi akidah, syariat, dan akhlak Islam. Yang pertama ada definisi dari akidah. Secara bahasa, kata akidah berasal dari bahasa Arab yaitu al-aqdu, yang artinya ikatan. Dalam KBBI sendiri, akidah diartikan sebagai kepercayaan dasar keyakinan pokok. Selanjutnya, secara istilah, dapat diartikan bahwa akidah adalah kepercayaan, keyakinan, atau keteguhan hati yang pasti tidak ada keraguannya sedikit pun. Jadi, pengertian umum dari akidah Islam ini adalah meyakini Allah dan utusannya serta ajaran agama Islam dengan sepenuh hati tanpa prasangka atau keraguan sedikit pun di dalam hati. Lalu ada istilah-istilah akidah dalam Islam. Akidah juga dikenal dengan istilah yang pertama al-iman, artinya akidah membahas perkara yang berkaitan dengan keimanan sesuai Al-Quran dan hadis. Yang kedua tauhid. Akidah Islam disebut sebagai tauhid karena akidah mengkaji keimanan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada as-sunnah. Disebut as-sunnah karena para pemeluk akidah Islam tentu mengikuti ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah lewat sunnah dan hadis. Yang keempat ada as-syariah, yaitu meyakini segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuk utama dalam kehidupan. Dan yang kelima ada ushuluddin dan ushuludiyanah, yang artinya akidah pastilah bersangkutan dengan rukun iman, rukun Islam, dan nilai-nilai Islami lainnya. Lalu ada makna akidah Islam. Dalam beragama, khususnya agama Islam, akidah ini berkaitan erat dengan keimanan atau keyakinan seseorang kepada Tuhan dan ajaran agamanya. Menurut Mahmud Shaltut, substansi dari akidah Islam adalah keimanan, baik iman kepada Allah maupun akan apa yang diciptakan olehnya tersebut. Akidah ini merupakan fondasi awal kita sebagai manusia dalam beragama. Contoh dari akidah ini adalah rukun iman, di mana kita diminta untuk beriman kepada Allah dan segala ciptaannya. Namun, dalam rukun iman ini kita dimintai untuk percaya kepada unsur-unsur ideologis yang diharuskan Allah, seperti percaya kepada Allah, utusan-utusannya, hal-hal gaib, dan kiamat. Unsur-unsur keimanan ini tidak boleh melalui paksaan, karena kepercayaan dan keimanan yang disertai paksaan akan sia-sia pada akhirnya. Lalu fungsi akidah bagi seorang muslim. Yang pertama, akidah Islam merupakan landasan bagi seluruh ajaran Islam. Di atas keyakinan inilah dibangun ajaran Islam lainnya, yaitu syariah dan akhlak. Oleh karena itu, segala bentuk ibadah agama Islam dapat diamalkan dan dibangun di atas dasar tersebut, atau sebagai fondasi. Yang kedua, ketaatan manusia, yaitu membentuk kesolehan seseorang di dunia sebagai modal mencapai kebahagiaan di akhirat. Yang ketiga, penyelamat dan prinsip, yaitu menyelamatkan seseorang dari ajaran dan jalan yang menyimpang. Yang keempat, yaitu pembuktian identitas, yaitu akidah dapat berfungsi untuk membuktikan seseorang sebagai muslim atau tidak. Lalu ada tujuan dari akidah Islam. Yang pertama, untuk mengikhlaskan niat dan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membebaskan akal dan pikiran dari kekacauan yang timbul dari kosongnya hati dari akidah, atau memurnikan hati dan pikiran. Lalu yang ketiga, memperkuat diri dari segala godaan duniawi yang menyesatkan. Yang keempat, membentuk kepribadian yang mulia. Yang kelima, mendapatkan ketenangan jiwa dan pikiran. Lalu berikutnya ada materi syariat Islam yang akan dijelaskan oleh Haikal Ahmad Gifari. Selanjutnya, syariat Islam. Syariat Islam berisi hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik muslim maupun non-muslim. Selain berisi hukum dan aturan, syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. Maka oleh sebagian penganut Islam, syariat Islam merupakan panduan integral atau menyeluruh dan sempurna oleh permasalahan hidup manusia dan kehidupan di dunia ini. Yang kedua, selanjutnya ada asas dan syarat, yaitu perkara yang sudah ada dan jelas ketentuannya dalam Al-Quran atau Al-Hadis. Kedudukannya sebagai pokok syariat Islam, di mana Al-Quran itu asas pertama syarat dan Al-Hadis itu asas kedua syarat. Sifatnya pada dasarnya mengikat umat Islam seluruh dunia dimanapun berada, sejak kerasulan Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman, kecuali dalam keadaan darurat.
Yang selanjutnya ada furu syara, yaitu perkara yang tidak ada atau tidak jelas ketentuannya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kedudukannya sebagai cabang dari syariat Islam. Sifatnya pada dasarnya tidak mengikat seluruh umat Islam di dunia kecuali diterima oleh ulil amri setempat sebagai peraturan atau perundang-undangan yang berlaku dalam wilayah kekuasaannya. Adapun fungsi syariat Islam, fungsi syariat adalah sebagai jalan atau jembatan untuk semua manusia dalam berpijak dan berpedoman. Selain itu, ia menjadi media berpola hidup di dunia agar sampai ke kampung tujuan terakhir, yaitu akhirat dan tidak sesat. Nah, manusia dalam hidupnya terkait dengan fungsi syariah pada garis besarnya ada dua macam, yaitu manusia sebagai hamba, di mana harus menghambakan dirinya kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, atau yang mengurus dan mengatur tatanan hidup dan kehidupan. Nah, dan tentu jika hidup berpola pada syariah tersebut akan melahirkan kesadaran berperilaku sesuai dengan dua fungsi tersebut di atas, di mana sebagai hamba yang patuh kepada penciptanya dan sebagai khalifah yang mengatur seluruh tatanan kehidupan di dunia ini, mempunyai tugas beribadah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insi illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku. Ya, bisa dilanjut. Lalu materi terakhir ada akhlak Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai makna akhlak Islam. Akhlak Islam merupakan bentuk dari tingkah laku sehari-hari umat muslim yang mencerminkan ajaran agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dalam kehidupan sehari-hari, apabila seorang muslim benar-benar menetapkan akhlak Islam dalam dirinya, pasti ia akan selalu senantiasa berbuat baik yang akan membawa kebaikan bagi orang lain dalam masyarakat dan mengantarkan kita kepada keridhaan Allah baik dunia dan akhirat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Haikal. Maka dari itu, apabila ada sosok radikal yang mengatasnamakan Islam dan melakukan tindakan-tindakan kekerasan, sudah pasti itu bukan Islam. Perlu dipahami juga bahwa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia untuk berbuat baik tidaklah untuk kepentingannya, karena Allah adalah maha segala apapun, sehingga tidak sedikit pun memerlukan sesuatu dari ciptaannya, termasuk manusia. Bentuk amal soleh kita merupakan bukti ketaatan kita sekaligus akan membawa manfaat pada diri kita sendiri. Lalu yang terakhir contoh akhlak Islam. Yang pertama berbuat baik kepada seluruh ciptaan Allah, yang kedua berbelas kasih dan pemaaf, yang ketiga santun, yang keempat penyabar, yang kelima berbakti kepada orang tua, dan yang terakhir jujur, adil, dan rela berkorban. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah perkataan, itu datangnya dari kami sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.